Saya Ridwan Jonathan Manulang, NIM 3183 dari kelas reguler C 2018. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah resolusi konflik, yaitu tentang kearifan lokal sebagai resolusi konflik keagamaan, di mana saya akan menjelaskan tentang sistematika jurnal dan penjelasannya. Baiklah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang abstrak. Abstrak ini merupakan suatu ringkasan dari isi karya tulis atau artikel yang dapat membantu si pembaca untuk memahami keseluruhan dari karya tulis tersebut. Jadi di dalam abstrak tentang kearifan lokal sebagai resolusi konflik keagamaan ini merupakan kejadian di konflik Maluku. Jadi kearifan lokal sebagai resolusi konflik keagamaan di masyarakat pasca konflik di Maluku. Jadi yang terjadi di Maluku yaitu terjadi di dalam kasus konflik Maluku, agama bukanlah sumber konflik utama, namun menjadi rivalitas antara elemen masyarakat dalam memperebutkan sumber daya ekonomi dan politik serta birokrasi. Kemudian agama di sini menjadi faktor pendukung yang menyediakan adanya legitimasi moral dan identitas politik untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Kemudian juga setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1999, dapat dikatakan sebagai puncak konflik Maluku yang telah membunuh jutaan nyawa manusia yang tidak bersalah. Konflik Maluku ini diselesaikan melalui perjanjian damai Malino tahun 2002 dan 2003. Namun demikian, potensi konflik di akar masyarakat dapat dikurangi melalui nilai-nilai kearifan lokal, di mana kearifan lokal di sini bernama pelagendong, yaitu yang mempunyai peran penting dalam rekonsiliasi dengan menyatukan kembali solidaritas masyarakat yang terpecah selama konflik. Selain halnya kearifan lokal, representasi dalam birokrasi juga memegang peran utama dalam mereduksi kesenjangan sosial antara elemen masyarakat di Maluku. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke pendahuluan. Jadi pendahuluan itu merupakan bab pertama dari suatu karya tulis yang berisi tentang apa dan mengapa karya tulis itu dilakukan, serta mempunyai tujuan serta manfaat mengapa karya tulis tersebut dilakukan. Kemudian kita masuk di pendahuluan kearifan lokal sebagai resolusi konflik keagamaan. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya untuk menganalisis resolusi konflik dan anarkisme agama adalah tidaklah mengajarkan kekerasan kepada umatnya, di mana agama di sini agama itu tidak mengajarkan tentang perpecahan. Agama itu mengajarkan tentang cinta kasih ataupun damai kepada seluruh umat. Kemudian juga selain halnya legitimasi moral dan identitas, menyulutnya kekerasan atas nama agama juga disebabkan oleh kesalahpahaman atau penafsiran ajaran agama. Jadi yang menyebabkan perpecahan antar penganut agama itu merupakan salah tafsirnya si individu tersebut tentang agamanya, sehingga itulah yang dapat menyebabkan perpecahan di antara individu yang berbeda agama atau berbeda keyakinan. Dalam hal konflik yang terjadi di Maluku, yaitu terjadi antara konflik yang mengatasnamakan konflik agama Islam dan Kristen yang terjadi di Poso. Agama justru terpolitisi menjadi identitas konflik yang sebenarnya hanya menjadi topeng atau rivalitas perebutan sumber ekonomi, politik maupun birokrasi antar masyarakat. Kemudian negara sendiri ternyata juga menerapkan standar ganda dalam menyelesaikan konflik, yakni menerapkan strategi pluralis humanis di satu sisi, sementara di sisi lain juga menerapkan strategi penyelesaian birokrasi strukturalis. Ambigunya juga diperlihatkan negara di dalam penyelesaian konflik anarkisme agama tidaklah secara besar dan utuh menyelesaikan sampai ke akar-akarnya, yakni marginalisasi dan diskriminasi. Baiklah, selanjutnya adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui model resolusi konflik alternatif selain halnya pendekatan hukum positif yang selama ini selalu saya dikedepankan dalam mengatasnamakan konflik anarkisme keagamaan. Yang kedua itu adalah untuk menguji seberapa efektifkah nilai-nilai sosio keagamaan menjadi resolusi konflik keagamaan. Manfaat yang diambil dari tulisan ini seperti biasa mengetahui potensi nilai sosio keagamaan menjadi agen bina damai dalam penyelesaian konflik agama, maupun juga mengetahui pemetaan masalah konflik anarkisme agama dari sudut pandang sosio keagamaan.
Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka ini merupakan literatur-literatur terdahulu sebagai acuan untuk menulis karya tulis saat ini. Selanjutnya di dalam karya tulis ini yang menjadi tinjauan pustakanya yaitu perbincangan mengenai konflik keagamaan antara Islam dan Kristen di Maluku. Ini terjadi bukanlah peristiwa yang mutakhir yang terjadi pada tahun 1999 sampai 2002. Sejatinya konflik keagamaan tersebut sebenarnya merupakan rantai panjang dari narasi ketidakadilan dan marginalisasi masyarakat akibat kebijakan pemerintah kolonial maupun republik. Semasa zaman kerajaan Islam Ternate dan Tidore pada abad ke-17 sampai ke-18, sebenarnya hubungan negeri antar pulau sebenarnya terjalin dengan baik melalui hubungan-hubungan perniagaan maupun jalur dakwah. Hubungan Pela juga rutin digencarkan untuk memperkuat solidaritas masyarakat dalam mereduksi persaingan dagang antar pulau. Kondisi yang serba harmonis tersebut kemudian berubah manakala kekuatan imperialis mulai masuk ke Maluku adalah Portugis dan Spanyol pada pertengahan abad ke-18 yang kemudian menjadikan hubungan aliansi untuk memecah kesatuan Ternate dan Tidore menjadi hubungan rival satu sama lain. Puncaknya adalah ketika Belanda mulai masuk ke dalam lingkungan Maluku pada abad ke-19 untuk menguasai cengkeh dan sumber rempah-rempah lainnya. Hal inilah yang menjadikan Maluku kemudian sepenuhnya menjadi milik Belanda pada abad pertengahan ke-19 dengan mengalahkan Ternate dan Tidore. Adapun titik konflik keagamaan yang mengakar hingga tereskalasi pada rentang tahun 1999 sampai 2002 dimulai ketika Belanda melakukan misionarisasi Kristen Protestan pada warga lokal. Praktik misionarisasi Kristen yang dilakukan untuk tersebut sebenarnya merupakan bagian dari upaya Belanda untuk mengurangi pengaruh Ternate yang masih kuat di Maluku. Hal inilah yang kemudian menjadikan Maluku menjadi tersekresi baik secara politik maupun sosio keagamaan, di mana Maluku Utara masih berada dalam pengaruh kerajaan Islam Ternate dan Maluku Selatan terpengaruh kepada Kristen Belanda. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Jadi pengertian metode penelitian ini adalah langkah yang digunakan penulis untuk mendapatkan data. Dan yang menjadi metodologi penelitian di dalam karya tulis ini merupakan resolusi konflik agama Islam dan Kristen di Maluku melalui proses kearifan lokal pelagendong atau hubungan adik kakak. Adapun resolusi konflik yang digunakan untuk mengatasi konflik Bali dan Lampung adalah dengan cara kultur pula. Dalam adat ulun Lampung sendiri dikenal sebagai angkon mawakhi atau angkat saudara. Orang Lampung sebagai saudara tua mengangkat saudara agama maupun etnis lain yang menjadi saudara meski tidak sedara. Proses ini biasanya dilakukan untuk penyambutan atau penyelesaian maupun konflik atau sengketa permasalahan tertentu. Tulisan ini menggunakan analisa kepustakaan. Analisa didasari pengumpulan data sekunder berbasis kepustakaan yang dihimpun dari berbagai literatur yang mendukung. Adapun metode penelitian ini dipilih dikarenakan untuk menghimpun data-data sekunder mengenai studi yang berkaitan dengan lokus pada penelitian. Adapun studi sosio keagamaan yang menjadi sampel dalam penulisan adalah berkaitan dengan relasi kearifan lokal, agama maupun resolusi konflik di Indonesia. Maka dari sana kemudian dicari sintesis mengenai pembahasan kearifan lokal menjadi resolusi konflik. Terakhir merupakan kesimpulan. Jadi pengertian kesimpulan ini adalah merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada suatu karya tulis atau artikel. Dan yang menjadi kesimpulan pada karya tulis tersebut merupakan konflik anarkisme keagamaan yang terjadi di Maluku pada tahun 1999 sampai 2002 sendiri pada dasarnya merupakan embrio dari ketidakadilan dan marginalisasi suatu kelompok tertentu selama bertahun-tahun. Adapun agama yang selama ini disematkan dalam membaca dan menganalisis konflik Maluku sebenarnya lebih tepatnya disebut faktor pendukung karena pada dasarnya konflik lebih mengarah kepada perebutan sumber daya politik, ekonomi, dan birokrasi. Sejarah konflik Maluku memang diwarnai praktik-praktik dominasi maupun subordinasi semenjak zaman kerajaan hingga masa republik yang berimplikasi pada semakin tumbuhnya potensi konflik laten. Konflik anarkisme keagamaan di Maluku sendiri sebenarnya tidaklah tepat jika diselesaikan melalui pendekatan hukum positif.
Dalam studi ini telah menunjukkan bahwa potensi kearifan lokal sendiri dalam masyarakat sebenarnya memiliki potensi dalam merajut kembali masyarakat dalam proses rekonsiliasi. Selain itu, pula faktor penimbang juga menjadi penting dibicarakan mengingat perebutan jabatan birokrasi sendiri merupakan inti konflik di Maluku. Studi ini juga menunjukkan bahwa representasi yang seimbang dalam birokrasi merupakan cara rekonsiliasi di tataran elit dalam menjaga perdamaian. Representasi juga dimaksudkan untuk mereduksi segala bentuk religion sentrisme maupun etnosentrisme yang acap kali mewarnai dinamika konflik di Maluku. Adapun studi konflik mengenai konflik di Maluku merupakan bahasan menarik yang dilanjutkan oleh penelitian-penelitian selanjutnya, terutama mengenai potensi konflik laten pasca rekonsiliasi perdamaian. Tidak dapat dipungkiri bahwa konflik sendiri tidak dapat dimusnahkan, hanya dapat direduksi perkembangannya. Maka yang menjadi persoalan selanjutnya yang perlu dijawab dalam penelitian selanjutnya ialah bagaimana potensi konflik laten dalam masyarakat Maluku pasca rekonsiliasi. Sekiranya persoalan tersebut urgen dan signifikan untuk dijawab dalam penelitian tentang Maluku selanjutnya. Sekianlah pemaparan saya mengenai karya tulis kearifan lokal sebagai resolusi konflik keagamaan. Semoga apa yang saya paparkan ini bermanfaat untuk masyarakat luas. Terima kasih.